Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita sama-sama kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, serta rezeki yang sangat berlimpah hingga kita dapat berjumpa kembali di gedung kita tercinta, yaitu Gedung Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tak lupa pula salawat besertakan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan hingga alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan hingga saat ini. Yang saya hormati Bapak Malianur Rahman selaku Ketua Pelaksana dalam kegiatan kita dan juga sekaligus narasumber kita pada siang hari ini. Yang saya sayangi juga teman-teman peserta yang masih saja semangat untuk berhadir dan mengikuti kegiatan kita. Baik, tanpa memperlama lagi, alangkah baiknya kita langsung saja mulai ke agenda kita, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Malianur Rahman. Kepada Bapak, kami persilakan Pak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati moderator Bang Muhammad Rida yang selalu mempersilahkan dan memfasilitasi aktivitas kita ini, dan alhamdulillah hari ini sudah pertemuan ke-8 ya, tidak terasa kita sudah melewati setengah perjalanan kegiatan Akademi Kreator Muda Tradisi Lisan. Yang saya hormati juga seluruh panitia dan teristimewa ini kepada teman-teman peserta yang selalu konsisten, istiqamah dan tepat waktu untuk selalu hadir dalam kegiatan Akademi Kreator Muda Tradisi Lisan. Dan kegiatan ini tentu kita berharap bisa membawa dampak untuk teman-teman dan untuk lingkungan teman-teman juga, karena sangat penting bagi kita untuk memiliki pemahaman ataupun keterampilan sastra, salah satunya tradisi lisan, apalagi kita calon guru sekolah dasar. Teman-teman yang saya hormati, untuk terakhir pertemuan ini kita alhamdulillah sudah masuk ke materi-materi teknis, artinya kita sudah melakukan berbagai hal terkait praktik dalam pelestarian dan pemajuan tradisi lisan. Jika kita refleksi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita kan masih tahap pembahasan konsep. Tapi alhamdulillah ini ke depan kita juga akan belajar bagaimana pertunjukan tradisi lisan itu sendiri. Teman-teman yang saya hormati, mohon izin saya berdiri ya, Rida ya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada pertemuan hari ini, namun sebelum kita masuk kepada hal penting apa yang akan saya sampaikan, kita tentu merefleksi kembali lah. Tradisi lisan itu suatu hal yang sudah menjadi kebiasaan yang disampaikan oleh pendahulu kita secara oral ataupun secara lisan. Banyak contohnya yang teman-teman sudah pelajari, ada hikayat kemarin, ada Doda Idi yang disampaikan ketika anak seorang ibu itu menjelang tidurnya, sehingga di situ disampaikan pesan-pesan baik. Kemudian ada semapa juga, semapa ini disampaikan ketika proses penerimaan lintu yang ditunggu oleh darah barunya. Mereka berbalas pantun, itulah yang dinamakan semapa. Kemudian ada juga kemarin him itu kan kayak seperti teka-teki, teman-teman juga sudah melakukan praktik bagaimana teka-teki itu dilakukan. Kemudian masih ada juga hikayat, ada hikayat Dangderia, ada hikayat Malim Dewa, kemudian ada hikayat Perang Sabi yang mendorong generasi pada saat itu untuk terus berjuang membela daerahnya, khususnya Aceh. Dan ini semua konsep sudah teman-teman pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan yang menjadi dasar kenapa kita membahas materi produksi film tradisi lisan, khususnya bagian dokumenter. Teman-teman, sejauh ini kira-kira seberapa penting materi ini untuk dipelajari dalam pemajuan tradisi lisan? Saya ada kertas plano, Bang Sukma boleh dibantu? Kita diskusi aja ya teman-teman. Jika ada ide ataupun masukan dan saran itu boleh disampaikan, langsung angkat tangan saja. Ditempel di sebelah ini aja.
Mungkin ini Rida bisa digeser ke sebelah kiri. Nah, kertas planonya ada solasi. Ini mohon maaf ya, repotin teman-teman. Oke. Ini kertas plano ditempel aja. Pakai ini satu lembar aja cukup. Kemudian teman-teman silahkan tuliskan seberapa penting kita mempelajari produksi film dalam pelestarian tradisi lisan. Ini dibagi aja, dilepas. Ambil satu orang satu lembar ya. Untuk alat tulisnya ini. Bisa bukanya? Bisa ya. Waktu kita dalam mendiskusikannya 5 menit. Silakan. Robek aja lah Pak. Bisa dirobek. Oke, nanti yang sudah selesai silakan ditempel. Dibelah aja biar cepat. Sini. Jangan tak. Yang sudah selesai menjelaskan singkat aja teman-teman. Mengapa penting kita mempelajari produksi film dalam pelestarian tradisi lisan? Silahkan ditempel aja. Kira-kira kenapa? Silakan bagi yang sudah selesai, nggak perlu lihat internet, langsung aja ditulis. Apa yang ada dalam pikiran ataupun hasil bacaan teman-teman sebelumnya boleh langsung ditempel aja. Nulisnya jangan kebalik ya, nanti nggak bisa ditempel. Dan jangan terlalu lama juga, kalau lama nanti lemnya itu hilang. Sudah, yang lain? Yang lain bagaimana? Sudah? Fotonya landscape aja semua.
Ya, biar kelihatan di kamera, silakan. Oke, sudah semua? Oke, teman-teman, di sini kita sudah menuliskan beberapa catatan dan masing-masing ini pasti sudah menuliskan satu alasan mengapa kita perlu pelajari produksi film dokumenter dalam pelestarian tradisi lisan. Nah, kira-kira adakah yang bisa membantu saya ke depan untuk membacakan hasil karya teman-teman? Ada ya, silakan. Oke, boleh beri tepuk tangan. Ya. Kita lihat kira-kira boleh secara acak aja dibaca ya, tiga orang. Ya. Biar di situ aja. Yang pertama ada sangat penting, apalagi sekarang proses pembelajaran sudah menggunakan teknologi, sehingga peserta didik dapat menyaksikan tradisi lisan berupa tayangan dokumenter. Yang selanjutnya penting, karena dapat memperluas pemahaman kita tentang budaya sejarah yang ada. Dengan kita mempelajari tradisi lisan ini, kita dapat melestarikannya untuk generasi ke depan. Ya, boleh. Satu lagi itu memproduksi film dalam tradisi lisan sangat penting karena film tradisi lisan sendiri dapat menumbuhkan minat terhadap tradisi lisan itu sendiri. Oke, baik. Terus ada satu lagi. Ibu, silakan. Ya, siapa namanya? Fida, silakan. Kira-kira yang beda sama tadi gimana? Hal ini penting dikarenakan untuk menjadi pelestarian tradisi lisan agar tetap dilihat. Oke, dua lagi. Agar tradisi lisan tetap tidak hilang dan dapat dilestarikan. Oke. Sangat penting karena dengan film dapat melestarikan budayanya. Oke, baik. Terima kasih. Baik, teman-teman, dari dua orang teman kita yang baca tadi, rata-rata apa yang dibaca itu menyatakan bahwa itu semua penting. Nah, alasannya beragam karena pertama melestarikan tradisi. Kemudian nanti regenerasi yang akan datang bisa mengakses apa yang sudah kita filmkan hari ini. Kemudian teman-teman kalau kita ingat, ketika kita COVID, semua akses itu kita kan terhenti. Semua ada pembatasan. Proses pembelajaran juga pada awalnya itu terhenti. Namun tidak mungkin selamanya terhenti dalam pembatasan. Jadi ada solusi, salah satunya dibuatlah media pembelajaran video. Jadi pembelajaran video ini bisa disampaikan melalui jarak jauh, bisa diakses dari rumah tanpa perlu tatap muka. Nah, ini juga salah satu manfaat daripada film dokumenter. Dan kemudian teman-teman, produksi film dokumenter ini memang tidak viral seperti video-video yang lain. Namun ini akan selalu dibutuhkan. Hari ini kita bisa produksi, kita tayangkan. Itu memang tidak banyak mungkin penontonnya. Karena memang penonton tradisi lisan itu sangat sedikit peminatnya. Namun ini suatu saat dan selalu akan dibutuhkan oleh generasi selanjutnya. Misalnya hari ini kita produksi, kemudian 2 tahun ke depan kita membutuhkan informasi terkait tradisi lisan. Pasti video yang kita produksi hari ini akan diakses kembali. Berbeda dengan video-video yang viral. Nah ya hari itu saja viral, paling kuat sekitar 1 minggu. Setelah itu orang tidak akan mencari lagi, tidak akan riset lagi video apa yang viral di saat itu. Tapi kalau produksi video tradisi lisan, film ini akan sepanjang waktu dibutuhkan. Kemarin ketika COVID, teman-teman guru menyampaikan ke saya, Pak Rahman, kami kesulitan untuk menyediakan media pembelajaran. Tolong dong buat beberapa video yang bisa kami gunakan sebagai sumber belajar untuk peserta didik. Dan alhamdulillah teman-teman Bintang Sekorong itu bergerak keliling cagar budaya yang memang pengunjungnya itu tidak ramai, sehingga kita buat video 5 menit, 7 menit,
Akhirnya kita unggah ke YouTube dan guru-guru yang membutuhkan media video tadi bisa mengakses. Akhirnya mereka punya media pembelajaran yang disampaikan oleh guru untuk peserta didik. Dan kemudian teman-teman, kalau kita riset, saya juga pernah riset di kanal YouTube, itu ternyata untuk video senjata tradisional masyarakat Kota Langsa itu hanya 1 video. Selebihnya itu video-video yang menceritakan terkait senjata tradisional dari provinsi lain, dari pulau lain. Yang khusus Kota Langsa, nah kalau kita lihat, kita baca sejarah, Kota Langsa kan pernah juga didatangi Belanda. Kira-kira mengusir Belanda ini menggunakan senjata apa? Pasti menggunakan senjata tradisional. Tapi kita kekurangan informasi terkait senjata tradisional. Nah, hal inilah menjadi dasar juga bagi kita teman-teman agar selalu rutin memproduksi video sehingga apa yang belum pernah kita dapatkan informasinya melalui video itu bisa diperoleh. Itu teman-teman. Kira-kira ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk kepada materi selanjutnya? Ada? Ada pertanyaan mungkin, ada masukan, ada ide, ada saran? Ada yang pernah mengakses ataupun kesulitan mencari video selama ini, Pak kami butuh video ini tapi kok nggak ada gitu, ada? Pernah mengalami seperti itu? Ada? Ada yang pernah? Atau semua video yang dicari ada? Ada? Atau ada yang tidak ada? Ada yang mau berbagi? Ibu? Ada? Pernah? Siapa yang pernah pengalaman? Ibu gimana? Ketika mencari video ada semua videonya? Oke, boleh berbagi video apa ketika dicari saat itu tidak ada? Saat saya ingin menonton film yang baru tayang biasanya Pak di layar lebar. Biasanya itu kalau dicari di YouTube seperti aplikasi lainnya tuh belum ada Pak, gitu. Oke, yang berkaitan dengan tradisi lisan atau kebudayaan ada nggak? Atau yang berkaitan dengan kebutuhan teman-teman ketika menyampaikan materi sesuatu ada? Sehingga teman-teman berpikir, oh saya harus buat video ini, saya harus produksi video ini. Ada? Pernah mengalami seperti itu? Yang belakang itu ketawa-ketawa kenapa? Ada? Punya pengalaman? Ada yang mau diceritakan? Silakan maju. Ada? Yang di tengah? Nggak ada? Semua berarti menemukan video? Oh. Yang enggak apa? Silakan Ibu. Boleh diceritakan. Ini suaranya agak kayak gini ya, apa hilang-hilang ya. Silakan. Ya, silakan sampaikan aja. Kan judul skripsi saya merujuk kepada media pembelajaran kan Pak. Nanti itu kan saya di situ akan memulai memproduksi video pembelajaran. Namun yang saya searching di YouTube itu belum ada kedapatan gitu Pak untuk membuat video dari aplikasi dari media teknologi augmented reality gitu Pak. Ya. Oke, baik. Jadi fokusnya apa? Media apa? Video apa? Animasi? Oke, materinya nanti terkait apa? Oke, nah ini salah satu teman-teman bahwa sangat penting kita membuat video karena video itu juga bisa meningkatkan ini ya asumsi sementara dugaan teman kita bahwa video animasi itu bisa meningkatkan motivasi belajar terkait pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, itu salah satu manfaatnya. Dan selain itu, teman-teman, kalau kita cek terkait tradisi lisan itu juga masih banyak kekurangan, bahkan hampir tidak ada. Apalagi terkait yang ada di daerah saya, tradisi lisan Klut itu sama sekali tidak ada video dokumenternya. Maka sangat penting. Bayangkan kalau memang generasi pelaku dokumenter hari ini, pelaku tradisi lisan hari ini meninggal. Jadi kita mau cari kemana? Nah, makanya penting untuk kita melestarikan pemajuannya melalui pembuatan film. Selain kita untuk pemajuan video, pemajuan tradisi lisan, teman-teman kita juga berharap ada industri baru melalui pembuatan produksi film. Artinya kita bukan hanya sebatas melestarikan budaya, tapi teman-teman bisa bekerja, bisa mendapatkan penghasilan daripada produksi film itu.
ada talentnya di situ. Model kan mahal teman-teman ya. Jadi diharapkan teman-teman bisa terlibat di situ. Kemudian teman-teman juga bisa memperkerjakan orang. Dalam produksi film ini ada pengisi suara, ada modelnya, ada kameramen, ada sutradara, ada lighting, ada perkabelan, itu semua terlibat. Jadi industri itu bisa hidup dan ekonomi bisa tumbuh melalui produksi film. Dan sangat disayangkan kalau kita di Aceh itu kan masih sangat sedikit ya industri yang bergerak di bidang perfilman, terutamanya terkait film dokumenter tradisi lisan. Makanya saya mengajak teman-teman, ayo kita belajar serius, terlibat. Walaupun saya yakin bahwa pertemuan hari ini kan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan teman-teman dalam produksi film, tapi setidaknya ada gambaran seberapa penting film dokumenter tradisi lisan itu. Dan setelah ini teman-teman silahkan belajar lebih banyak, kemudian diharapkan tidak hanya sebatas tradisi lisan, tapi semua apa yang ada kearifan lokal di tingkat daerah teman-teman itu bisa difilmkan semua. Nah, sebelum kita produksi film, sebenarnya banyak tahapan yang harus kita lakukan. Jadi bukan langsung terjun ke lapangan, terus mengambil gambar, terus wawancara peserta, narasumber. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang paling mendasar teman-teman, nanti saya juga memberi contoh, ada video yang berkaitan dengan kearifan lokal kita. Nanti kita nonton bersama-sama. Nah, tahapan penulisan naskah, nah ini yang paling penting. Kita sebelum produksi film harus mampu menulis naskah dulu. Nah, khususnya naskah ini jangan naskah yang lain, karena kita tradisi lisan, maka kita tulis adalah naskah tradisi lisan. Tradisi lisan kemarin kan kita sudah banyak cerita. Karena ini kita bercerita film dokumenter, berarti artinya video ataupun film itu berkisah nyata yang ada di lingkungan kita. Teman-teman jangan khawatir harus mengeluarkan biaya banyak, harus mengeluarkan tenaga yang banyak, waktu yang banyak untuk keluar kota mencari fakta-fakta baru. Tapi cukup yang ada di lingkungan kita sendiri. Saya sangat yakin di desa teman-teman juga ada pelaku tradisi lisan, karena di sana pasti ada adat istiadat pernikahan, ada istiadat orang turun tanah, ada sileknya juga, pasti di situ semua ada tradisi lisannya. Jadi teman-teman silahkan observasi saja yang ada di lingkungan sekitar. Jadi teman-teman nggak usah keluar kota, menghabiskan biaya yang banyak, waktu yang banyak. Nah, ini yang dimaksud dokumenter. Jadi fakta-fakta yang ada di lingkungan kita yang sesuai dengan kisah nyata. Jadi bukan imajinasi teman-teman film dokumenter itu. Kemudian yang paling penting dalam penulisan naskah itu menemukan cerita. Kalau cerita kita udah pasti ya, fokus kita adalah tradisi lisan. Karena tradisi lisan itu sangat luas, maka teman-teman juga harus fokus kira-kira tradisi lisan yang mana yang mau diangkat. Nah, jadi setiap kabupaten kota itu kan berbeda-beda tradisi lisannya. Kalau di daerah saya itu ada yang Mekato, ada Marung Dilo, nah itu di daerah saya. Terus kemarin ada daerah Semelu, ada Nandong katanya. Nah, itu silahkan dianalisis, dibuat filmnya terkait Nandong, bagaimana proses pada masyarakat zaman itu selamat dari tsunami berkat adanya tradisi lisan. Nah, cerita, nah fokus cerita kita adalah tradisi lisan. Nah, ide-ide teman-teman, cerita yang kita ambil itu kalau bisa ambil dari lingkungan kita sendiri. Nah, kalau instrumen pengumpulan data kemarin kan sudah belajar pada narasumber sebelumnya ya. Apa saja instrumen yang bisa kita gunakan dalam pengumpulan data? Oke, cara observasi, angket, terus tes, terus oke, jadi teman-teman sudah cukup paham ya bagaimana cara mengumpulkan data. Jadi penyusunan instrumen pun teman-teman sudah ahli, sudah pintar, sudah didampingi oleh narasumber sebelumnya. Tinggal kita saja keinginan mau tidak membuat instrumen itu. Kira-kira teman-teman seberapa pentingkah kita sebelum turun lapangan pengambilan itu dalam penulisan naskah ini? Ada yang mau menyampaikan seberapa penting? Seberapa penting kita menulis naskah sebelum turun ke lokasi perekaman film? Ya, silahkan
Boleh maju ke depan Ibu. Boleh tepuk tangan yang meriah. Jadi, menurut saya, seberapa penting pembuatan naskah itu? Kalau menurut saya itu sangatlah penting, karena kalau tidak ada naskah, gimana kita mau membuat videonya? Sekian, terima kasih. Alasannya kenapa? Ya, Dampak kalau misalnya naskahnya tidak ada, tiba-tiba kita turun aja ke lokasinya. akan mencawo, Pak. Mencawo, boleh. Mencawo itu bahasa Aceh ya? Bisa diterjemahkan nggak? Oh, bercampur aduk, Pak. Akan karena tidak tersusun, Pak. Kalau udah ada naskahnya kan nanti tersusun ya, Pak. Oke. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Ya. Itu teman-teman, jadi dampaknya salah satunya tadi mencawo ya. Jadi kita bayangkan tiba-tiba mau turun lapangan, di lokasi lapangan itu kita tidak punya target apa-apa. Sehingga kita, misalnya kita ke Aceh Tengah, berapa banyak biaya yang harus kita keluarkan, tapi sampai ke lokasi kita tidak mau tahu mau melakukan apa. Mau wawancara narasumbernya belum kita hubungi. Mau kita tanya ke narasumber, lembar pertanyaannya belum ada. Jadi kita bingung sendiri, sehingga itu akan menghabiskan waktu yang banyak, akhirnya merugikan kita sendiri. Nah, kalau sudah rugi sendiri, pasti banyak ruginya, dari rugi waktu, rugi kesempatan, uang, kesehatan. Bayangkan kalau kejadiannya belum lagi hujan, kita nggak bisa turun ke lokasi untuk pengambilan video. Makanya penting bagi kita untuk menulis naskah. Naskah ini menjadi landasan bagi kita nanti kira-kira gambar ataupun video apa yang akan kita ambil di lokasi. Makanya teman-teman sebelum turun ke lapangan dalam produksi film, itu disusun dulu naskahnya. Dan soal pengambilan gambar kemarin teman-teman juga sudah sangat bagus. Saya ketika melihat video teman-teman itu, saya merinding gitu. Kok bisa ya anak muda yang baru seumur ini tapi kreatif gitu menyampaikan pesan. Percaya dirinya itu sangat tinggi. Nah, ini ada harapan, ada potensi ke depan untuk bagi teman-teman menjadi kreator muda. Tetapi jangan sampai hanya untuk kebutuhan materi saat itu. Nah, ini yang sangat disayangkan, tapi betul-betul ini menjadi kebiasaan, menjadi pekerjaan bagi teman-teman selain teman-teman nanti akan menjadi guru. Jadi bukan hanya sebatas di hari itu saja. Saya nonton video teman-teman, video pendek itu berulang kali. Dengan rasa bangganya saya kok bisa senang melihat kehebatan kalian bisa membuat video dalam 2 jam gitu. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Tapi kita harus janji, jangan untuk kepentingan itu saja. Tapi nanti sepulang dari sini buat lagi video, unggah lagi. Kalau teman-teman tidak ada media unggah, boleh sampaikan, kirimkan saya, kita unggah di Instagram Bintang Skorong. Jadi Bintang Skorong itu terbuka. Yang mau bergabung dengan Bintang Skorong, ikut kegiatan Bintang Skorong juga boleh, tinggal WA saya atau WA siapapun lah. Ada Jackson, ada Julianton, ada Rida. Oke, kemudian teman-teman, yang perlu kita perhatikan dalam penulisan naskah, ini film untuk siapa? Nah, karena teman-teman nanti akan menjadi guru, harapannya film yang diproduksi itu bisa ditonton hanya untuk siswa teman-teman, jangan untuk orang dewasa. Jadi bisa jadi penguatan pemahaman bagi peserta didik teman-teman. Jadi ini fokus saja ke mereka. Jadi pelajari dulu karakteristik perkembangan peserta didik teman-teman. Kira-kira film untuk anak sekolah dasar itu seperti apa? Apakah menggunakan bahasa yang sulit dipahami? Apakah menggunakan bahasa berganda? Ataukah tampilannya tidak menarik? Nah, ini yang harus dipikirkan teman-teman, karena kita sudah tahu bahwa penonton kita adalah siswa sekolah dasar. Jadi fokusnya ke situ aja. Jadi selain untuk membantu teman-teman dalam penyampaian materi tradisi lisan, juga bisa meningkatkan pemahaman, kepedulian peserta didik kita dalam pelestarian tradisi lisan. Kemudian pesan yang disampaikan juga harus menjadi perhatian bagi kita. Nilai-nilai dalam tradisi lisan itu sangat banyak. Jadi jangan sampai teman-teman hanya menyampaikan sebatas konsep, apalagi pendidikan kita sekarang kan berbasis karakter. Harapannya apapun yang kita hasilkan itu bisa mengubah karakter peserta didik kita. Jadi apapun produk, terutama film tradisi lisan ini bisa mengangkat karakter peserta didik kita, karakter penonton kita. Jadi ini yang perlu dicatat juga, dipahami juga. Nah, jangan sampai hanya menyampaikan konsep, setelah itu peserta didik kita bukannya tambah baik tapi tambah buruk. Ini juga perlu menjadi perhatian. Jangan sampai nanti awalnya peserta didik kita suka berbagi, karena setelah menonton film kita malah mereka tidak ingin berbagi. Jadi nilai-nilai
ditulis di naskah dan diproduksi melalui film. Kemarin soal nilai-nilai itu sudah disampaikan juga oleh Bu Inge bagaimana nilai-nilai positif dari Kekeberen, kemudian ada Bu Juliati juga menyampaikan nilai-nilai positif yang ada di Doda ID. Kemudian dampaknya teman-teman, ini juga harus kita pikirkan, jangan sampai kita berbuat itu sia-sia. Jadi harapannya setiap kita produksi itu bisa memberikan pelajaran kepada orang lain. Sekarang untuk menjadi guru itu kan bermacam ragam ya, tidak harus berdiri di depan kelas, tapi menyampaikan melalui video juga kita bisa menjadi guru. Dan yang paling penting teman-teman, apa yang kita lakukan itu menjadi amal jariah. Bayangkan dengan kita sampaikan dengan video 1 menit itu bisa mengubah orang lain. Bayangkan kalau kita mengajar misalnya alif ba gitu. Ada orang yang bisa paham dengan video kita, itu kan bisa menyelamatkan kita. Nah, amal yang tidak terputus di akhirat, di dalam kubur kan amal jariah. Nah, makanya teman-teman ini menjadi dorongan bagi teman-teman untuk membuat video-video, film-film sehingga dampaknya itu besar. Salah satunya tadi adalah film tradisi lisan. Kita tidak tahu bahwa pengaruh seseorang itu berubah dari siapa, bisa saja dari teman-teman di sini. Nah, dari sekian banyak video yang ada di YouTube misalnya, di Instagram, di TikTok, ternyata video teman-teman lah yang bisa mengubah seseorang. Nah, ini dampaknya sangat luar biasa. Dari dia sebelumnya tidak patuh terhadap orang tua, tetapi karena teman-teman membuat video filmnya kreatif, punya kreativitas, sehingga dia lebih patuh terhadap orang tua. Bayangkan kalau ada orang menonton film teman-teman bisa menangis setelah nonton itu, pulang ke rumah meminta maaf kepada orang tuanya. Ini kan sangat luar biasa dampak yang perlu kita pikirkan dalam pembuatan film. Jadi jangan sampai teman-teman kita membuat film malah membuat hatinya itu panas, benci terhadap orang lain, rasanya pengen membunuh orang, rasanya pengen menghina orang, rasanya pengen nembak orang. Nah, jadi itu harus dijaga betul ya, apalagi kita calon guru. Kemudian kalau tema itu udah pasti ya, temanya tradisi lisan, fokus saja. Kemudian tokoh. Nah, tokoh ini juga sangat penting, kira-kira siapa yang bisa mengekspresikan tradisi lisan tersebut, ini juga harus teman-teman pastikan. Jadi kalau mau turun ke daerah, cari dulu tokohnya, kira-kira dia mau tidak. Nah, jadi kalau memang tokoh itu yang bisa masuk untuk anak sekolah dasar, jangan sampai nanti dia ketika menyampaikan di film kita agak gugup, kemudian tidak menarik, sehingga membuat peserta didik kita, calon penonton kita itu membosankan. Kemudian teman-teman, nah untuk mendapatkan data tadi semua kita perlu melakukan riset. Soal riset kan metodologi sudah teman-teman pelajari, apa saja yang bisa teman-teman lakukan. Jadi untuk membuat film itu nggak bisa tanpa riset. Jadi tidak bisa semerta-merta, besok saya buat film, saya langsung ke daerah. Tidak bisa seperti itu, apalagi terkait kearifan lokal. Nah, ini ada nilai-nilai yang tersembunyi yang harus kita gali, itu akan kita peroleh melalui riset. Nah, soal riset kemarin teman-teman juga sudah belajar sama Bu Dini. Oke. Kemudian, nah ini format penulisan naskah. Sebenarnya naskah ini formatnya bebas saja, tapi supaya memudahkan para pembaca, model pembaca, artisnya, aktornya membaca, maka teman-teman silahkan memilih format naskah yang baik. Oke, kemudian, nah ini kita sedikit saya beri contoh. Sebenarnya naskah itu sangat banyak jenisnya teman-teman. Kalau film berseri itu akan naskahnya beda lagi. Kalau drama beda lagi naskahnya. Jadi setiap film itu berbeda naskahnya. Karena kita di sini belajar bagaimana membuat naskah film dokumenter, maka saya kasih contoh film dokumenter. Oke. Saya akan putarkan video terkait kearifan lokal kita. Ada yang menyampaikan? Ya, ini pembatas ini. Oke. Ya, hah? Orang ini nggak kelihatan? Oh, boleh bantu Sukma di sana aja boleh. Ini kelihatan? Atau di sana? Ya, boleh. Terima kasih ya Sukma. Kelihatan? Ya, di tengah juga boleh, nggak apa-apa. Oke, ini ada film pendek.
Nah, yang pertama teman-teman, nah ini. Kalau kita berbicara penting dalam penulisan pembuatan film, ini sangat penting ya. Nah, kita lihat ini. Pada tanggal 19 Desember 1948, ibu kota negara Republik Indonesia, Yogyakarta dikuasai oleh Belanda. Radio Republik Indonesia yang mengumandangkan suara Indonesia merdeka ke seluruh dunia tidak ada mengudara lagi. Pada saat yang bersamaan, radio Belanda Hilversum secara lantang menyuarakan bahwa Republik Indonesia sudah hancur dan sebahagian dunia mempercayai berita itu. Tanggal 19 Desember 1948, Gubernur Militer Langkat, Aceh dan juga Karo dalam sidang Dewan Pertahanan Daerah antara memutuskan bahwa tanggal 20 Desember 1948 yang kemudian dinamai Radio Rimba Raya harus telah mengudara. Tanah Aceh, daerah modal Republik Indonesia, dalam menghadapi segala peristiwa yang terjadi harus mempersiapkan diri untuk mendatangkan sebuah pemancar yang kuat dan juga bisa sampai ke negeri. Setelah melalui proses dan perjalanan 20 Desember 1948, Radio Rimba Raya diresmikan dan kemudian mengudara secara berkala. Oke. Nah, ini teman-teman, kalau kita perhatikan, nah, Radio Rimba Raya. Kalau benar meriah itu kan tempat wisata ya. Orang pasti ingin, apalagi pasangan muda pasti pengen ke Benar Meriah karena di sana cuacanya dingin. Nah, bayangkan teman-teman, lama-kelamaan daerah ini akan penuh. Itu kan enggak ada lagi. Warisnya juga kehilangan tanah, mau tinggal mana, akhirnya ini kita tidak tahu ke depannya. Akhirnya ini dirobohkan, dibangunlah pemukiman, dibangunlah hotel. Akhirnya sejarah Radio Rimba itu tidak dilakukan. Terlibat dalam pelestarian warisan budaya itu akan pasti ini yang pelestarian di sini Baraya di mengudara satu-satunya ya radio ini sampaikan kepada seluruh dunia bahwa Indonesia itu masih ada. Pentingnya bagaimana kita membuat film kearifan lokal kita. Nah, ini sangat sedih saja kalau kita tidak sempat kita membuat filmnya. Dibangun aja hotel di sini. Nah, ini akan hilang kenang-kenangan Radio Rimba Raya, dan itu pasti akan terjadi. Sekarang peningkatan penduduk sangat banyak. Coba lihat aja di Meranti ini, semakin banyak kan warga masyarakat. Lama kelamaan makam-makam raja yang membuka kota Lamsa bisa saja tergusur oleh padatnya penduduk. Nah, ini teman-teman salah satu manfaat daripada pembuatan film tadi. Dan ini contoh, nah ini contoh naskah dokumenter. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Terlihat? Terlihat?
Oke, ini tentatif. Tentatif itu bisa saja berubah, tetapi ini sudah bisa menjadi rujukan dalam pembuatan film. Dan ini adalah filmnya, kita akan putarkan. Nah, terkait Banda Aceh, teman-teman, dan ini diproduksi oleh Pelestarian Cagar Budaya Aceh. Nah, di film ini dia pertama ada monolog. Nah, monolog ini menceritakan Banda Aceh adalah ibu kota provinsi Aceh, letaknya tepat di ujung barat Indonesia, kini berusia hampir 1000 tahun. Dan monolog ini menampilkan gambar shoot, nah memasuki kabut berubah gambar sketsa, suasana pelayaran di Selat Malaka dengan kapal Jung Arab, India, dan Cina dengan riuh suara pelaut. Nah ini naskahnya, videonya kita lihat seperti apa. Terlihat teman-teman? Setidaknya ini bisa terlihat ya. Oke. Oke, ini coba perhatikan ya, Banda Aceh, shoot masuki kabut berubah gambar sketsa nanti. Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi Aceh kini hampir genap berusia 1000 tahun. Oke, teman-teman, naskah ini tidak persis sama, jadi tidak mungkin juga pasti ada perubahan ya. Setidaknya ini menjadi landasan kita dalam produksi video. Tadi kalau kita dengar monolog, Banda Aceh adalah kota provinsi kemudian berusia 1000 tahun. Ada kata yang hilang. Nah, jadi begitu juga teman-teman nanti ketika membuat naskahnya. Kita lihat lagi ya. Pada abad ke-16, Aceh pernah mengalami puncak kejayaan dan masuk dalam peta perdagangan dunia sebagai salah satu daerah yang memiliki pelabuhan yang disinggahi kapal dari Eropa, Asia, Timur Tengah, India, bahkan Cina. Dalam hikayat Aceh, pada awal abad ke-16 tercatat Aceh dikenal sebagai pulau pecah atau pulau yang kaya akan rempah lada. Bermula dari para pedagang Timur Tengah, India dan Cina mulai singgah dan memasuki mulut muara Krung Aceh hingga akhirnya menemukan perkampungan bernama Achin. Kehadiran para pedagang asing ini terus berlanjut dan membuka jalur konektivitas bangsa Aceh dengan bangsa asing. Kemudian Aceh mulai membangun bandar atau pelabuhan megah, membentuk kehidupan berniaga, hingga akhirnya melahirkan bangsa baru yang diberi nama Kerajaan Aceh Darussalam. Sejak awal ke-16, pelabuhan Aceh Darussalam itu sudah menggantikan pelabuhan Malaka yang sudah ditaklukkan oleh Portugis 1511. Jadi karena itu perdagangan rempah terutama itu pindah dari pusat perdagangan rempah di Malaka ke Aceh Darussalam. Dan kita tahu bahwa kerajaan Aceh Darussalam adalah kerajaan bahari dan kerajaan perdagangan. Kini, pusat kerajaan Aceh Darussalam berganti nama dengan Kota Banda Aceh. Kota bersejarah yang dikagumi dunia. Terletak paling ujung Pulau Sumatera, menghadap Selat Malaka dan Samudra Hindia. Sebagai kota yang pernah termasyhur, Banda Aceh menanam sejuta sejarah. Apalagi pernah menjadi salah satu jalur rempah dunia. Bagi pedagang yang ingin masuk ke jantung kerajaan Aceh kala itu, bisa melalui 3 jalur laut, terusan atau alur yang dapat menghindari adanya kecelakaan kapal di laut. Jalur pertama dinamakan terusan Surat yang dilintasi kapal jika hendak berlayar ke Gujarat. Jalur kedua dinamakan terusan Bengali, merupakan jalur untuk menyusuri pantai timur India, dan jalur Selat Malaka merupakan jalur berlayar ke seluruh negeri bangsa-bangsa Nusantara penghasil rempah. Oke, ada animasi juga tadi ya. Di sini juga
Nama Aceh sudah masuk peta perdagangan dunia jauh sebelum dipimpin oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada 1514 hingga 1528 Masehi. Bahkan Aceh menjadi buah bibir di sejumlah bandar internasional, termasuk beberapa kerajaan lainnya di Nusantara yang berada dalam jalur rempah seperti Kerajaan Malaka, Maluku, dan Banten. Daerah-daerah ini juga memiliki rempah yang diincar oleh bangsa Eropa dan Timur Tengah. Bangsa Eropa itu kan sangat menginginkan rempah-rempah. 3 rempah yang paling diincar kan, yang pertama pala, yang kedua cengkeh, yang ketiga lada. Itu sangat berharga dulu. Pada abad ke-15 itu terjadi wabah besar, epidemi di Eropa. Jadi untuk menyembuhkan penyakit itu mereka menggunakan pala. Makanya pala itu sangat dikejar. Kemudian selain dari untuk pengobatan, dia juga dijadikan sebagai wangian. Kemudian dijadikan sebagai bahan pengawet di sana. Pasca kejadian bencana mahadahsyat, gempa dan tsunami pada 2004 lalu yang menelan korban 200.000 orang serta sejumlah situs sejarah luluh lantak dihempas air bah. Ini yang tersisa, jejak permukiman kuno yang berada di hutan bakau di antara pepohonan dan lekuk tepi air. Kawasan ini diberi nama Gampung Pandi, Kutaraja, Kota Banda Aceh. Lokasi ini salah satu daerah yang masih meninggalkan bukti kuat tentang sejarah jalur rempah yang disinggahi sejumlah pedagang negara-negara di dunia. Tak kurang dari 76 sebaran situs dan makam kuno ditemukan di kawasan ini. Oke, ini Ambo Asiajis staff. Mereka berkunjung ke situs, monitoring ke situs-situs. Ambo Asi Ajis, salah seorang peneliti Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh, telah melakukan penelitian di areal ini. Dia yakin daerah ini menjadi salah satu daerah terpadat yang berada di jalur rempah dunia. Bukti kuat lainnya adalah sisa tembikar sebagai barang dagangan yang dibawa oleh pedagang India ke Aceh sekitar abad ke-16 hingga 18 Masehi. Selain tembikar, sebaran keramik dan barang kuno lainnya juga ditemukan di sana. Namun, sayangnya masih banyak situs kuno yang tidak terawat dan tergerus zaman. Peneliti Balai Pelestarian Cagar Budaya juga memastikan adanya bongkahan puing dari sebuah bangunan yang diperkirakan sebagai struktur menara pantau jalur perdagangan yang menghubungkan Kecamatan Kutaraja dengan Kecamatan Meraksa atau Pelabuhan Ulele. Diperkirakan sisa puing bangunan ini diciptakan pada masa Sultan Alauddin Al-Qahar, putra dari Sultan Ali Mughayat Shah, sekitar abad ke-17. Al-Qahar ini pada masa hidupnya dia hidup bersama dengan Al-Kanuni di Turki. Hubungan Aceh dengan dunia Arab itu sangat-sangat erat. Jadi ada pertukaran informasi teknologi yang terjadi di masa itu. Keahlian kerajaan Aceh saya yakin muncul di masa Al-Qahar itu sendiri ya, makanya sekarang ada di kompleks makam Baitur Rijal atau disebut Kandang 12. Al-Qahar itu adalah sultan yang punya karakter terbuka dengan bangsa-bangsa asing. Bahkan dia mempekerjakan orang-orang asing termasuk membuat campuran-campuran semen seperti ini. Sehingga lahirlah benteng-benteng yang luar biasa seperti benteng Iskandar Muda, beberapa diwai atau pagar kompleks makam keluarga. Banyak sekali kita temukan di sini diwai, sampai di Krung Raya sana juga ada. Bukti lainnya juga bisa ditemukan di lereng bukit Benteng Inong Bale, Krung Raya, Aceh Besar. Di sini juga terdapat tembikar, pecahan keramik, serta sebuah benteng pertahanan. Lokasi ini diperkirakan sebagai bandar, sebutan lain pelabuhan,
yang disinggahi oleh para pedagang dari India, Cina, Turki, serta bangsa Eropa membawa barang dagangan ke Aceh. Jejak perdagangan kuno di Bandar Aceh Darussalam telah dibicarakan para penulis asing yang pernah menjadi saksi pada masa itu. Mereka mengatakan kedatangan pedagang asing khusus membeli rempah-rempah Aceh. Lada, kayu fer, kayu gaharu, kayu sapang, kasturi, kemenyan, banyak sekali lagi emas, timah, dari Kedah dibawa ke sini dijual. Banyak sekali produk-produk yang luar biasa. Kalau dari Sabang itu ada karang-karang yang berwarna-warni itu sangat disukai di Eropa. Menjadi barang-barang eksotik di Cina, India maupun di Eropa. Semua ada di sini. Dan itu sebabnya mereka datang membawa tembikar, membawa kain cambai, membawa sutera untuk dijual dan mereka membeli. Lalu dibawa lada, kamfer maupun produk-produk alam itu ke negerinya masing-masing. Salah satu atribut peninggalan perdagangan kuno adalah penemuan koin emas bergambar Al-Kanuni. Hal ini menjadi bukti kehadiran pedagang Khalifah Utsmaniyah di Bandar Aceh Darussalam. Pada tahun 2013 itu ditemukan di Kampung Pandai matawa emas dari Turki Utsmani. Yang tertua itu Salim I, kemudian ada Sulaiman Al-Kanuni, kemudian ada Salim II. Artinya itu sezaman dengan Ali Mughayya Shah, Al-Kahar, dan Hussein Shah. Cuma ukurannya berbeda dengan matawa Aceh, dirham Aceh. Matawa emas Turki itu hampir 1 manyam kalau di Aceh, jadi 3 gram. Kemudian ditemukan juga di Kabupaten itu matawa Italia dari zaman yang sama. Secara historis, hampir sebagian besar bangsa Eropa pernah berkunjung ke Aceh dan berdecak kagum dengan panorama kerajaan Bandar Aceh Darussalam yang kaya akan rempah-rempah. Rempah yang paling diincar kala itu adalah lada. Selain lada, komoditi cengkeh juga terkenal di Aceh. Cengkeh dijadikan sebagai bumbu masakan dan untuk kebutuhan obat tradisional. Salah satu kawasan penghasil komoditi cengkeh terbaik terletak di Kecamatan Pekanbadak, Aceh Besar. Keunggulannya memang kalau di Kecamatan Pekanbadak ini, khususnya Desa Gurah ini, batang cengkeh yang bisa berjaya di sini. Di sini paling. Oke, ini menjadi gambaran ya teman-teman, kita dalam penulisan naskah. Dan teman-teman tadi sudah menyaksikan bagaimana tampilan videonya, kemudian yang mana bagian naskahnya. Jadi yang kita penting pelajari hari ini adalah untuk penulisan naskah. Nah, seperti saya sampaikan tadi bahwa naskah film itu jenis filmnya berbeda, cara penulisan naskahnya juga berbeda. Karena hari ini kita belajar penulisan naskah terkait film dokumenter, maka teman-teman bisa melihat seperti ini. Di sini ada 2 kolom, teman-teman, ada nomor, kemudian ada audio dan video. Nah, di sini akan menceritakan monolog, di sini dituliskan Banda Aceh, maka sub gambarnya itu yang berkaitan dengan Banda Aceh. Kalau kita lihat ada peta, ada pelabuhan, segala macam, maka di sini juga ditulis monolog. Kemudian kalau ada kita mewawancara narasumber, silahkan teman-teman menuliskan di bagian ini. Ada bumpernya berisi narasumber, apakah nanti ada kredit title-nya, penulisan judul film kita. Nah, ini semua dicatat di sini. Dan teman-teman, sebenarnya film bagus itu bukan karena editornya bagus, tapi karena kameramennya yang turun ke lapangan itu bisa mengambil video dengan bagus. Semakin banyak yang diambil, yang di-shoot, maka semakin mudah bagi editor nanti untuk mengedit video kita. Tapi kalau kita hanya satu objek aja yang kita shoot, bagaimana kita untuk mengedit sebuah film. Nah, bagi teman-teman harus punya keterampilan juga. Nanti insya Allah kita pelajari bagaimana cara pengambilan video itu. Sebelum itu kita bahas dulu terkait naskah. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke praktik penulisan naskah? Ada?
Tidak ada. Kalau tidak ada kita bagi kelompok aja ya. Yang 2 orang menghadap ke belakang, 3 orang menghadap ke belakang, 3 orang menghadap ke belakang, berarti kita ada 4 kelompok. Saya minta dibantu Sukma untuk berbagi kertas planonya. Nah, di sini teman-teman kita berbicara tradisi lisan, jadi teman-teman silahkan menulis naskahnya, membuat naskahnya berkaitan dengan tradisi lisan. Teman-teman boleh dengan referensi yang sudah diperoleh sebelumnya ataupun riset kembali terkait tradisi lisan apa yang mau ditulis. Silakan. Ini sudah ada contohnya. Ya. Ya, jadi audionya, jadi videonya yang mana? Nah, jadi dijelaskan juga. Kurang 1? Kurang? Ya, itu aja coba dilepas. Jelas teman-teman yang mau dikerjakan? Kita membuat naskah seperti ini. Jadi teman-teman, ini kan terkait jalur rempah, tetapi kita temanya terkait tradisi lisan. Teman-teman silahkan pilih kira-kira tradisi lisan apa yang akan diangkat. Usahakan tradisi lisannya berbeda. Nah, misalnya terkait Doda Idi, maka monolog pertama misalnya teman-teman menceritakan dulu bahwa salah satu provinsi di Indonesia itu ada Aceh. Aceh itu memiliki salah satu tradisi lisan yang sangat kental di tengah-tengah masyarakat, yaitu Doda Idi. Doda Idi itu adalah bla bla bla. Nah, berarti teman-teman itu kan monolognya. Berarti videonya teman-teman memperlihatkan dulu peta Indonesia, kemudian masuk ke daerah Aceh, kemudian masuk ke aktivitas di dalam rumah tangga bahwa ada seorang ibu sedang mengayunkan anak, yaitu Doda Idi tadi. Gitu. Kalau bisa berbeda-beda, teman-teman. Misalnya di sini Doda Idi, di sana hikayat. Nah, di sini apa nandong dan seterusnya. Oke, di sini temanya apa? Didong. Oke, yang belakang. Yang di belakang apa? Doda Idi. Sebelah kiri. Yang belakang. Kalau Doda Idi dari Aceh, Didong Gayo, sudut apa? Kekeberen dari Gayo. Oke, belakang. Hikayat mau hikayat Malin Dewa. Bisa? Oke, itu aja ya, hikayat. Ya, Malin Dewa. Berarti di sini Didong, Doda Idi, kemudian Kekeberen, hikayat Malin Dewa. Silakan. Boleh dibuat garis. Garisnya nggak mesti lurus, kira-kira sebagus mungkin aja. Tadi udah semua? Belum absen? Coba Pak. Coba ya, biarkan absennya. Tadi pagi
Boleh, ke bawah lagi. Ke atas. Bisa? Aku coba langsung. Yang mana? Ini? Dan lahan, iya Pak, dan lahan perkebunan kopi, Tadi udah dapat tentang tujuannya lebih ke yang ingat waktu di Bu Ingo Kak. Yang itu seorang nenek yang menyampaikan kepada kita. Itu kan masih enggak loh, lahan perkebunan kopi untuk kayak pengeringan kopi gitu ya. Ini kan tadi ini lahan kopinya kayak itu kan nanti kan habis sudah lahan itu nanti kita tekan lagi apa kopinya yang udah yang bulat itu loh, kopi bulat. Jadi di sini gini, shoot memasuki daerah pemukiman masyarakat Gayo dan lahan perkebunan kopi. Tujuannya apa tentang kopi ini? Serta ini serta daerah kawasan pengelolaan kopi apa sih? Apa namanya? baru kita nggak langsung mencari pengelolaan biji kopi. Kayak pabrik gitu ya? Buat kopi ya? Ayo pabrik. Ini ya dan Mas tunggu. Dan
kayak gini dia kata-kata dia itu kan udah masuk ke perkebunan lahan kopinya kan. Habis itu kita tuh mau nengokin produksi kopinya sedikit-sedikit. Kayak pengiringan gitu, kayak pengirian kopi. Jakartanya kayak mana? Saat memasuki daerah pemukiman masyarakat Gayo dan lahan perkebunan kopi. Habis itu koma biji kopinya gitu. Lalu sud juga memasuki lahan sud juga memasuki tempat produksi enggak ada produksi tempat di sana, tempat pembuatan, tempat pengolahan biji kopi. Jadi biji kopinya. Sud itu kayak ini. Sud juga memasuki ini kita tentang ini putih pukus gitu aja. Berarti kita nanti bahas lagi putih pukusnya. Iya kan. Ini aja kan bawaannya kopi kan. Betul. Biji kopi kan. Kopi. Udah nggak usah. Ini udah masuk. Ini masuk langsung ke daerah ketiga lagi. Terus apa namanya? Apa ini kita kan iya ada nggak kalau cerita Pengertian kekebalan dulu. Kekebalan merupakan tradisi. Ini udah dikirim sama adik ini ya. Ini dia kekebalan. Kasih ke dia. 4 menit lagi ya. Pak, panjang kali. Baca aja langsung. Kalau dibaca ini nomor 1. Udah Nggak apa-apa. Ini nomor 2. Udah ini aja. Langsung tulis. Ini pertama. Ini nomor 1 pertama. Ini audio sama video. Ini Kedua, yang audio. Bentar ya. Ini audio kedua dia. Dua terus nih. Kau ini yang kedua ini bukan kan ketiga. Ini ketiga. Apa sih? Ini Mi, kau tulis ini ya, Mi. Ini yang berarti ini audio. Ini pertama. Ini dia apa? Pertama yang audio pertama. Videonya ini. Ini audio. Videonya ini. Videonya Kayak kutek deh terus kok. Sud memasuki. yang pertama kan? Ya. Sud. Ya ini lagi. Bisa dibacain ya. Kita masuk ke sub ketiga. Ini kan pengertian kekebalan kan? Kita masuk ke ini. Cerita ini kan. Tunggu, bantu aku dulu. Sud memasuki. Ini kan pengertian kekebalan. Halo. Di sini sudnya Kak. Iya. Pengertian Sud memasuki peta Indonesia. Kalau di sini tadi memasuki aktivitas masyarakat. Wilayah tempat tinggal masyarakat enggak Kak? Udah jadi wilayah udah di atas. Aktivitas Dan berarti. Kan nanti ada yang dan bermusat dan memusat. Dan berpusat Ya, 2 menit lagi ya. Dan memusat suasana aktivitas masyarakat. suasana penggunungan. Nah, terserah kau Mi. Masyarakat. Kota Gayo di Provinsi Aceh. Aktivitas masyarakat Ya udah siap ya. yang dilakukan ini Aktivitas masyarakat sehari-hari enggak gitu aja Kak, biar enggak banyak kan. Nah, yang kedua. Nah, ini pengertian kekebalan yang keempat. Baru Baru dia langsung ke ceritanya kan. kiranya ya. Enggak, kita langsung Tujuan apa enggak ada enggak sih ini video kalau apa batu batang itu kan ada bentuknya gitu kan. Putri Pukus dia enggak ada. Pukus itu ada enggak bentuknya? Batu. Putri Pukus ini kan enggak Putri Pukus yang menangis itu kan? Ada ya kan? Jadi Eca mau dia pasoknya nih. Kita nggak menjelaskan tujuan ini. Suka hati kalau Tujuan kehidupan kita jelaskan lagi nggak? Mana ya? Oh boleh sih tujuannya. Tujuan kekebalan sini ya. iya Putri Pukus itu dia kan nanti dia kan ada di sungai ini. Ingat nggak kalian yang di sungai? Bukan di danau Tawar. Itu kan itunya. Nanti Itu kan disebutkan objek tawar objek bendanya itu. Itu kan tujuannya. Tujuannya ini
tujuannya disalin aja, dikirim ke itu enggak. Tapi diketik kalau enggak diketik. Oh iya. Diketik. Tujuannya oke. Shotnya ini tujuannya apa, kita yang membicara? Mendasar kalian pernah dipantatin mumut sini kan. Apa ini shotnya? Shotnya apa orang yang menceritakan? Apa? Shotnya ini ada nggak orang yang lagi itu menjelaskan gitu? Adalah. Ya kita kayak narasumber. Narasumber menjelaskan. Shot mengarahkan ke narasumber. Shot menjelaskan. Mengarahkan. Kepada narasumber mengenai kisah Putri Pukes ya kan? Kekebaran ya, tujuan dulu. Oh iya dah. Kekebaran. Habis itu udah aja. Habis itu ini baru kisah Putri Pukes ya kan. Dah. Oh gini. Tujuannya kan gini, pengertian kekebaran tadi kan aktivitasnya, tujuan kesini tadi. Ini kan kisah Putri Pukes. Di sini nanti kita buat danau laut tawar. Oh ya, tawarnya. Shot ke danaunya. Habis itu dan dia kayak patung jatuh. Mengarah ke danau apa? Danau Tawa apa? Iya Kak, danau Laut Tawar ya. Laut tawar. Habis itu ini dan shoot bapak-bapak yang pura-pura gini nanti atau ibu-ibu yang apa? Ini kan kekebaran kan menceritakan ini ke anaknya. Menceritakan cerita kayak ini ke anaknya. Berarti kan kita kan shoot kan seorang ayah yang menceritakan ke anaknya nanti pura-pura gitu. Oh, ini berarti ini dia terus langsung ke masuk seorang ayah yang menceritakan ke anaknya. Berarti nggak menjelaskan dulu Putri Pukesnya gitu. Ini lagi menceritakan enggak maksudnya ini nanti sambil kisah Putri Pukes ini kan diceritakan sambil shotnya itu diarahkan ke bapak-bapak yang pura-pura mendongeng. Boleh gitu. juga. Boleh juga. Ke danau tawar dan seorang ayah yang berkekebaran yang sedang berkekebaran dengan anak. Biar kita punya kesempatan untuk berbagi sekitar 20 menit. Yang kedua, yang mana tuh? Audio apa video? 5 menit lagi. Banyak. Ya kan, memang iya. Ini dia kawasan, udah bikin terus kawasan Kota Gay. Yang audio ya. Kok baca yang video? Yang audio. Berarti kisah Putri Pukes bisa deh. Yang cara singkatnya aja ya. Gini Boleh ya, boleh. Cara singkatnya ada nggak ya? Yang audio udah. Yang audio ini ada Kak cerita. Itu banyak kali ya cerita singkatnya juga Kak kita cari ya. Yang audio kawasan Kota Gayo. Apa intinya dari kisah kawasan dimulai? Nggak tahu aku. Kawasan Kota Gayo yang berada di dataran tinggi. Yang berada di dataran tinggi. Putri Pukes ya. Yang berada di dataran tinggi. Sehingga dijuluki sebagai kota penghasil kopi terbaik di dunia. Sehingga dijuluki sebagai kota penghasil kopi terbaik di dunia. Dari sang ibu ternyata. Yang melanggar janjinya. Terbaik di dunia. Sampai mana? Ya, set memasuki daerah setelah memutuskan untuk menikah. Sud memasuki untuk menikah di dunia. Ya udah. Ini pengertian kekebaran yang mana nih? Mana aku tulis nih? Pengertiannya ini kekebaran alias nih. Yang ketiga ya. Abis menikah. Sud memasuki dengan daerah pangeran yang tinggal. Di sini. Daerah pemukiman. Kena aja ke pantat si Umi lo. Dan jauh di kampung mereka. Udah. Itu yang mana itu? Kisah Putri Pukes.
Ini coba baca dulu. Nggak, Denger dulu. Jadi nggak usah banyak kali. ini cuma poin pentingnya. Kisah dimulai ketika Putri Pukas mendapatkan kutukan dari sang ibu yang melanggar janjinya setelah memutuskan untuk menikah dengan pangeran yang tinggal nan jauh di kampung mereka. Nah, Boleh. Ya. Habis itu ini bagian berapa? 4? Bagian ceritanya, bagian 4 ya tadi. Tujuan. Habis tujuan kenapa? 4 kayaknya yang tadi. Kemana dia? Bukan, ini dia bukunya. Udah nggak apa-apa. Yang di shoot itu tetap itunya kan Kak? Orang ayahnya yang kayak menceritakan kisah itu tadi kan? Tadi yang shootnya tadi laut itu apa? Laut tawar. Sama bapak-bapak itu. Yang terakhir nanti kita nggak mewawancarai bapak itu Kak. Apa nilai-nilai yang terkandung? Oh iya. Shot. Abis shot selanjutnya ini. Di sinilah shotnya. Kayak mewawancarai narasumber, iya kan? Iya. Mengarah pada pewawancara pada narasumber mengenai nilai-nilai, ya kan? Nilai-nilai dari cerita Putri Pukas. Nah, cari nilai. Kalau nanti hasil wawancara lah kan? Iya, hasilnya. Tulis aja situ dia hasil. Iya, Pak. Ya nggak apa-apa. Oke, baik. Kelompok pertama silakan dari sini dulu. Boleh. Yang lain dicukupkan, kita perhatikan yang maju ya. Disimpan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan sedikit dari hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang naskah Didong. Yang pertama, pada audionya berisikan monolog, teksnya yang berisikan yaitu masyarakat di Aceh Tengah hidup di daerah pegunungan atau dataran tinggi. Mereka tetap melestarikan seni bangsa yang salah satunya yaitu adalah Didong. Nah, pada monolog ini shoot menampilkan yaitu ada kota Takengon dan Bandar Meriah. Di sini danau Lokawar, suasana laut dan suasana danau Lokawar. Itu nasional yang sangat dimiliki oleh masyarakat Gayo. Pada masyarakat Gayo, para pemainnya disebut dengan Ceh-Ceh Didong. Didong dimainkan oleh secara biasanya berjumlah 15 orang yang dengan suara merdu. Shoot menampilkan orang-orang yang sedang menampilkan tradisi Didong itu. Kemudian masuk ke yang terakhir, yaitu adanya menampilkan seorang narasumber itu orang yang memainkan Didong itu sendiri. Kemudian penutup ini
kami di sini menjelaskan sedikit pesan singkat yang berisikan generasi seniman didong saat ini berjalan dengan baik. Akan lebih baik lagi jika digayut terus melestarikan tradisi tersebut. Kemudian shoot menampilkan pemandangan yang dari hasil di kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum duduk, kira-kira bagaimana perasaan teman-teman ketika menulis naskah? Ada hambatankah? Ketika mengarang, mencari, meriset, seperti apa perasaannya? Apa ada kendala? Untuk kendalanya sebenarnya ada Pak, karena kan belum melihat secara langsung bagaimana itu. Kami di sini hanya menggunakan sumber dari ya. Terus tadi karena terburu-buru sedikit deg-degan, tapi akan bekerja dengan teman-teman. Pak. Nah, teman-teman, kalau kita dengar dari kelompok pertama, sebenarnya karya untuk pengalaman pertama ini sudah sangat bagus ya. Namun memang ada beberapa kendala tadi seperti pemahaman terkait didong. Nah, ini juga penting bagi teman-teman untuk melakukan pembuatan film, penulisan naskah, berarti kan kita harus riset mendalam, harus mengetahui betul-betul apa yang akan kita filmkan. Jadi jangan sampai mengambang. Tapi secara umum saya kira sudah sangat bagus untuk kelompok pertama, apalagi ini adalah pertama kali ya untuk penulisan naskah. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk kelompok pertama. Oke, selanjutnya kelompok kedua kami persilakan. Ini disimpan untuk kertas planunya. Nanti kita akan melanjutkan materi selanjutnya bersama saya. Itu nanti voice over ataupun dubbing, pengisi suara. Jadi hasil pengisi suara itu nanti akan kita buat video ataupun film pendeknya sekitar 5-7 menit. Jadi nanti ke depan kita akan belajar bagaimana mengisi suara dulu. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua, di sini tradisi lisan yang akan kami buat itu Doda Idi. Nah, pada audio pertama dia menceritakan tentang Aceh itu sendiri. Aceh itu sebagai salah satu provinsi yang ada di daerah Aceh. Nah, untuk videonya itu menunjukkan peta Banda Acehnya. Kan nanti dia bakal muncul petanya tuh. Waktu muncul petanya itu bakal kayak di zoom langsung masuk ke wilayah Acehnya asli. Ditunjukkanlah penampakan daerah Aceh itu seperti apa, kota-kotanya. Selanjutnya menceritakan tentang tradisi lisan di Aceh itu kan ada banyak. Baru menunjukkan salah satunya Doda Idi, menampilkan video tradisi lisan yang ada di kayak Doda Idi itu kan banyak nih, entah dari mana-mana aja kan. Di tiap daerah tuh beda-beda, ada yang Doda Idi, Doda Idang, dan lain sebagainya. Terus di bagian penunjukan tradisi lisan Aceh itu ditunjukkan juga video Doda Idinya. Di bagian audio dia menceritakan tentang Doda Idi itu sebenarnya apa. Doda Idi itu nyanyian pengantar tidur di Aceh yang sering dinyanyikan oleh ibu kepada anaknya dalam buayan ayunan. Tradisi masyarakat Aceh, kehidupan seorang anak pada syair yang dilakukan oleh ibunya pada saat dalam ayunan. Syair yang dinyanyikan pada anak saat memasuki atau tidur. Selanjutnya akan mencari salah satu narasumber yang ada di daerah tentang Doda Idi tersebut. Apa Doda Idi bagi mereka dan sebenarnya pengertian Doda Idi itu apa? Langsung dari narasumbernya seperti itu. Nah, setelah itu kami menunjukkan video praktek Doda Idi secara yang dipraktekkan ibu yang berasal dari daerah tersebut. Nah, sembari video tersebut diputar, maka akan ada audio yang menceritakan tentang
arti dari Doda Idi tersebut. Apa sih syair-syair yang terdapat di Doda Idi tersebut? Seperti itu, Pak. Kalau pengalaman khususnya belum ada, Pak. Cuman dari beberapa pertemuan kemarin, jadi kami runut dari awal sampai akhirnya itu, Pak. Kendala yang pertama sih di waktu ya, Pak. Soalnya kan ini kami harus cepat seperti memikirkannya. Oke, dalam waktu yang singkat ada strategi nggak cara mengatasinya? Kami kayak kan dalam satu kelompok itu dibagi 3 orang mengerjakan ini, 3 orang mengerjakan ini, seperti itu, Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sekali lagi, boleh beri tepuk tangan yang meriah. Nah, teman-teman, menarik ya, ada gambaran baru bahwa kelompok 2 tadi menceritakan dari umum dulu, kemudian masuk ke khusus dari Provinsi Aceh langsung ke tradisi lisan Doda Idinya. Kemudian dia juga menjelaskan ada perbedaan beberapa daerah terkait Doda Idi. Kemudian dia juga menceritakan bagaimana narasumber menceritakan dari pengertian sampai proses Doda Idi tersebut. Dan memang tadi juga mengajarkan ke kita dari kelompok kedua bahwa kita semua itu harus dilakukan secara kolaborasi. Kalau kita lakukan secara kolaborasi, waktunya singkat pun bisa kita selesaikan dengan baik. Artinya kita jangan main sendiri, main tunggal, tapi sama-sama kita gotong royong bekerja sama dalam penyelesaian tugas apapun, salah satunya dalam penulisan naskah. Oke, sekali lagi boleh berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 di belakang, silakan. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Lewat sini, dari sana nggak bisa. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 3, kami membawakan sebuah judul skrip, yaitu Hikayat dari Malim Dewa. Di sini untuk monolognya, kami mengambil Malim Dewa ini diangkat dari cerita hikayat yang berasal dari sastra Melayu, klasik dan memiliki fungsi. Di sini menceritakan seorang laki-laki bumi yang memperistri perempuan atau bidadari cantik, seperti itu. Nah, untuk pembacaan hikayat yang monolog pertama akan dibacakan oleh Nur Fadila. Hikayat Malim Dewa adalah suatu cerita tradisional Aceh yang juga berkembang pada masyarakat Jamek yang di yang dipengaruhi oleh Aceh. Malim Dewa menceritakan tentang perjalanan putra raja Pausangan yang meningkatkan istilah di mengembara di hutan belantara, naik lembah turun lembah. Hujan dan panas serta gangguan dari binatang buas tidak dihiraukan, tetap dengan pencarian mencari putri yang dijumpai di dalam mimpi. Nah, Malim Dewa ini adalah seorang putra raja. Ia menggantikan ayahnya pergi dengan putri hasil pencarian seekor burung. Dari seekor burung nuri, mereka menilainya burung nuri itu adalah Undang Gontasari dan Andam Dewi. Andam Dewi ini dinamai oleh raja lain.
karena pinangannya tidak dikabulkan oleh raja itu, dan ilmunya kemudian dihancurkan. Andam Dewi dalam hikayat ini kami mengambil berupa video atau foto dari hikayat Maling Dewa yang bersumber dari Google, seperti itu teman-teman. Di sana ada seorang pria dengan seperti itu. Sekian penjelasan kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang menjadi kendala sehingga terbata-bata? Apakah ada informasi yang tertentu? Oke, baik. Nah, kemudian prolognya panjang. Kenapa video yang diambil sangat singkat? Ini sebagai umumnya saja. Karena keterbatasan waktu atau bagaimana? Keterbatasan waktu juga iya Pak, karena kan saya banyak cerita yang panjang yang akan kami tulis. Jadi kami ini sebagai gambaran umumnya saja Pak. Oke, baik. Boleh tepuk tangan. Silakan. Disimpan ya. Oke, terakhir. Ini dari kelompok 4. Silakan. PPGA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil yaitu kekebaran Putri Pukas sebagai tradisi lisan di Gayo. Di sini pada bagian yang pertama yaitu audionya yaitu Kota Gayo adalah sebuah dataran tinggi yang terletak di bagian tengah Provinsi Aceh, Indonesia. Wilayah ini dikenal dengan keindahan alam pegunungannya yang subur dan sejuk. Kota Gayo merupakan pusat kebudayaan masyarakat Gayo. Salah satu suku asli yang mendiami wilayah Aceh, masyarakat Gayo memiliki tradisi, bahasa, dan adat istiadat yang khas. Secara letak geografisnya, Kota Gayo mencakup beberapa kabupaten di Aceh seperti Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Wilayah ini dikenal dengan produksi kopi Gayo yang berkualitas tinggi. Pada bagian videonya yaitu Sud memasuki peta Indonesia dan memusat suasana pegunungan Kota Gayo di Provinsi Aceh. Yang kedua yaitu bagian audio kawasan Kota Gayo yang berada di dataran tinggi sehingga dijuluki sebagai kota penghasil kopi terbaik di dunia. Sudnya memasuki daerah pemukiman masyarakat Gayo dan lahan perkebunan kopi. Juga sudnya memasuki tempat pengelolaan biji kopi. Yang ketiga yaitu audionya pengertian kekebaran, yaitu kekebaran merupakan salah satu bentuk prosalisan tradisi khas suku Gayo yang berasal dari daerah Kabupaten Aceh Tengah di Provinsi Aceh, Indonesia. Sudnya videonya itu Sud memasuki aktivitas masyarakat sehari-hari. Contohnya kayak ibu-ibu yang lagi gendong bayi, atau ibu-ibu lagi duduk-duduk, atau bahkan bapak-bapak lagi bekerja di kebun kopi. Yang keempat yaitu tujuan kekebaran. Tujuan kekebaran untuk mengajarkan nasihat-nasihat yang baik kepada generasi selanjutnya atau anak kecil untuk berperilaku baik sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bagian videonya itu Sud mengarahkan kepada narasumber
mengenai tujuan kekebalan. Di sini narasumbernya menjelaskan tentang tujuan kekebalan. Yang kelima yaitu audionya tentang kisah tentang kisah Putri Kupas, yaitu yang ketika Putri Kupas mendapat kutukan dari sang ibu yang melanggar janjinya setelah memutuskan untuk menikah dengan pangeran yang tinggal jauh dari kampung. Video shootnya mengarahkan ke Danau Tawar dan seorang ayah yang diminta untuk berkekebalan dengan anaknya dengan minuman kopi di atas meja, serta shoot mengarah ke patung Putri Pukas. Yang keenam bagian audio yaitu hasil wawancara mengenai nilai-nilai dari cerita Putri Pukas dengan audio videonya mengarah pada narasumber mengenai nilai-nilai dari cerita Putri Pukas. Dan selanjutnya penutup di mana video shootnya itu mengarah kembali lagi di Kota Gayo dan Peta lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih banyak, teman-teman. Saya kira cukup ya untuk diskusi kita. Silakan duduk. Tadi secara keseluruhan terkait kekebalan ini juga sudah sangat bagus ya. Apalagi teman-teman juga sudah dapat informasi sebelumnya sehingga apa yang ditulis juga sudah sangat bagus. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini tindak lanjutnya adalah ketika kita pengisian suara di film kita. Insya Allah pertemuan selanjutnya juga bersama saya. Nanti kita silakan tunjuk beberapa orang perwakilan kelompoknya untuk membacakan isi naskah yang telah teman-teman tulis. Nanti kita akan buat videonya, mudah-mudahan bisa menghasilkan satu buah film sekitar 7 atau 10 menit. Begitu ya teman-teman, silakan dijaga kertas planonya. Dari saya ini saja, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Malian Nur Rahman selaku pemateri yang sangat luar biasa. Mari kita beri aplaus dulu teman-teman. Baik, seperti biasa sebelum kita akhiri kegiatan kita, langkah baiknya kita berfoto bersama guna memperlancar kegiatan kita pada siang hari ini. Baik, para peserta harap berdiri, maju ke depan.